Shalom. Shalom. Greetings to you, my brothers and sisters that loved by God. Salam bagi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. We give thanks to God that God still give us the wonderful time that we can study His wonderful words now. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan kita dapat mempelajari firman Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Before we learn about the word of God, let us pray. Sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Let us pray. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Our Father in heaven, Bapa kami dalam kerajaan surga, thank you for this wonderful time that you have given us. terima kasih oleh karena waktu yang sangat luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami. We are going to learn about your wonderful words. Kami akan mempelajari akan firman-Mu yang luar biasa. Give us Holy Spirit, Berikanlah kami Roh Kudus, so whatever we read or whatever we learn in this time apapun yang kami baca dan apa yang kami pelajari pada saat ini, can bring us close to your side, Lord. untuk dapat memuliakan akan nama-Mu. In the name of Jesus we pray, amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Our title for this time, we will learn about a story that we almost hear every time since our childhood. Judul kita pada saat ini adalah tentang bagaimana seorang ibu yang mempunyai kerinduan tentang seorang anak. The story about Hannah. Dan cerita tentang Hana. The story that we can find in 1 Samuel chapter 1. Cerita ini kita dapat temukan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-1. The story about Hannah. Dan cerita tentang Hana, Let us see. mari kita lihat. Who was Hannah? Siapakah Hana? She is the wife of Elkanah. Hana adalah istri daripada Elkanah. What happened to her? Apa yang terjadi dengannya? She did not have a child. Dia tidak mempunyai seorang anak. But everything that happened to her is based on the plan of God. Tetapi segala sesuatu yang terjadi pada Hana adalah merupakan rencana daripada Allah. What was she doing? Apa yang dia akan lakukan? She went to the house of the Lord. Dia datang di dalam rumah Tuhan. What was she doing there? Dan apa yang dilakukan di sana? She was praying. Dan dia berdoa. To whom he was praying? Kepada siapa ia berdoa? She was praying to the Lord of hosts. Sudah pasti ia berdoa kepada Tuhan. This is what I want to share to all of us this time. Inilah yang ingin saya mau bagikan kepada kita semuanya. Have you ever been in Hannah's situation? Apakah kita pernah mengalami situasi apa yang dialami oleh Hana? I'm sure that all of us always in that position. Saya yakin pasti kita pernah mengalami seperti situasi yang dialami oleh Hana. But the question is, Tetapi pertanyaannya adalah, what will you do? apa yang akan kamu lakukan? What will I do? Apa yang saya akan lakukan? When life problems come to you and sometimes really hurts our hearts. Ketika masalah dalam kehidupan kita datang dalam kehidupan dan juga menyentuh hati kita, I want us to take some lessons from Hannah. saya mau supaya kita mengambil beberapa pelajaran daripada Hana. One, Nomor 1, Hannah brought no reproach against her husband Hana tidak pernah mempersalahkan akan suaminya. for his unwise marriage. Dan di dalam pernikahan yang tidak bijaksana. And also she did not blame God. Dan dia juga tidak mempersalahkan Allah. She never said, "Oh Lord, why you let all of these things happen to me?" Dan juga mengapa hal ini terjadi atau mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupanku. But this is what we need to change in our life. Inilah yang perlu kita harus ubah dalam kehidupan kita. Sometimes Kadang-kadang when troubles or problems come to our life, ketika masalah datang ke dalam kehidupan kita, we say, "Oh this is happening because of you. ini terjadi oleh karena kamu. This is happening because of my father and mother. Ini terjadi oleh karena ayah dan ibu This saya. is happening because of my friend, my boyfriend or my girlfriend." Hal ini terjadi oleh karena teman dan juga atau mungkin pacar saya. But let us see Hannah, she did not blame all of them. Mari kita lihat pelajaran tentang Hana, dia tidak pernah menyalahkan segala sesuatu yang menimpa hidupnya. The grief which she shared with no earthly friend.
Duka cita yang ia alami, dia tidak pernah membagikan kepada manusia. She carried to her heavenly Father Dia membawanya kepada Bapa yang di sorga. and sought consolation from him who had said, Dan ia mencurahkan atau menyampaikan apa yang dialami kepadanya. I want us to remember one thing, Saya mau supaya kita mengingat satu hal, that our great enemy musuh kita yang luar biasa is continually seeking to keep our troubled hearts away from God. terus menjangkau kita supaya kita terus mempunyai masalah dalam kehidupan kita atau dalam hati kita. I want to invite all of us to take a small example from Hannah. Saya mau supaya kita mengambil sebuah contoh yang sederhana, yaitu kehidupan daripada Hana. That we cry in our trouble and our struggle only to God. Atau kita berseru hanya kepada Tuhan dalam permasalahan kehidupan kita. That we should pour out our troubled hearts to God. Kita harus mencurahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan. As a closing Bible verse, I want to share to all of us Sebagai ayat penutup bagi kita semuanya, is in Psalm chapter 50 verse 15. adalah di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15. That said, call upon me in the time of trouble, and I will deliver thee. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. May God bless all of us. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Let us pray. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Our Heavenly Father, Bapa kami dalam kerajaan surga, thank you for this wonderful time you have given us. terima kasih waktu yang luar biasa yang Engkau telah berikan kepada kami. We have learned about Hannah's life, Kami telah mempelajari tentang kehidupan Hana, that we may pray and cry only to you like Hannah did in the past. Kiranya kami berdoa seperti apa yang dilakukan Hana untuk datang mencurahkan isi hati kami kepadamu itu. In every problem in our life, Setiap masalah dalam kehidupan kami, as a human being, we don't know our future, Lord. sebagai manusia yang tidak tahu masa depan dalam kehidupan, We call upon you, Lord. kami datang berseru kepadamu ya Tuhan. Please, Bantu kami, to lead us in our life, in our studies, or whatever we do, Lord. tuntun kami dalam pelajaran kami dan apapun yang kami lakukan itu. So that whatever is happening in our life, Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, we only cry to you, Lord. kami hanya datang berseru kepadamu ya Tuhan. There are so many things that we need to pray this time, Lord, Banyak hal yang kami minta untuk membawa kepadamu ya Tuhan pada hari ini, but we know that you have known all of them before we tell you. tetapi Engkau sudah mengetahui segala sesuatu yang kami bawa kepadamu. In the name of Jesus, we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin.